Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur oleh karena atas perkenannya kita boleh bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini Rabu 11 Juni 2025. Semoga kita semua ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendasari kegiatan kita dengan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sungguh mengasihi dan memberkati akan kehidupan kami. Bapa yang layak menerima pujian, hormat, serta sembah yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan napas kehidupan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dari surga untuk hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau kiranya memberkati, Engkau kiranya menjauhkan dari segala macam cobaan, sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan, jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang didengar boleh dimengerti dan dapat mereka laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan Markus 3 ayat 4 yang demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kemudian Markus 3 ayat 4, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah waktu dengan Tuhan. Waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedua perikop ini meskipun dari konteks yang berbeda, berbicara tentang satu prinsip yang sama, pentingnya waktu khusus di hadapan Tuhan. Dalam Keluaran 20, Tuhan secara eksplisit memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat, menjadikan hari istirahat dan penghormatan baginya. Ini bukan sekedar perintah untuk tidak bekerja, melainkan undangan untuk mengalokasikan waktu secara sengaja bagi Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa dalam kesibukan 6 hari kerja kita, ada satu hari
yang harus kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kemudian dalam Markus 3 ayat 4 juga menegaskan pentingnya kebaikan di hari Sabat dengan bertanya, apa yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Sabat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hari untuk berhenti bekerja, tetapi juga sebagai waktu untuk berbuat baik, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan melayani sesama. Yesus menegaskan pula bahwa Sabat itu dimaksudkan untuk tujuan yang sangat mulia, untuk melakukan kebaikan dan memuliakan Allah melalui tindakan kasih. Ini adalah hari yang diberkati, waktu untuk memperbaharui hidup kita dalam hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makna waktu dengan Tuhan bagi kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering merasa kekurangan waktu. Pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab lainnya seolah menyita setiap detik kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk sengaja meluangkan waktu dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup kita. Jadi menguduskan waktu bagi Tuhan, entah itu di hari Minggu sebagai hari ibadah atau melalui saat teduh pribadi setiap hari, adalah deklarasi bahwa Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup kita. Ini menunjukkan bahwa kita mengakui kedaulatannya atas waktu kita, dan kita menyerahkan sebagian diri dari waktu kita yang berharga kepadanya. Yang kedua, pemulihan dan kekuatan. Sama seperti tubuh kita membutuhkan istirahat, roh kita juga membutuhkan pemulihan dan pengisian ulang. Waktu dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, ibadah, atau sekedar berdiam diri di hadapannya memberikan kekuatan baru. Di sana kita dapat melepaskan beban, menerima hikmat, dan merasakan kehadirannya dan merasakan hadiratnya yang menguatkan. Dan yang ketiga, kasih dalam tindakan. Seperti yang Yesus tunjukkan, waktu yang kita dedikasikan untuk Tuhan juga harus diwujudkan dalam tindakan kasih dan kebaikan kepada sesama. Sabat bukan sekedar larangan, tetapi kesempatan untuk mempraktekkan kasih ilahi. Demikian juga, waktu yang kita habiskan dengan Tuhan harus menginspirasi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, melakukan hal yang baik, dan menjadi terang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa mengingat bahwa waktu dengan Tuhan bukanlah beban, melainkan anugerah dan kebutuhan. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk jiwa kita, untuk pertumbuhan rohani kita, dan untuk dampak yang kita berikan di dunia ini. Jadi marilah kita berkomitmen untuk meluangkan waktu yang berkualitas dengan Sang Pencipta kita, agar kita bisa dipulihkan, kita bisa dikuatkan, dan diutus untuk menjadi saluran berkat-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati rindu untuk senantiasa dekat dengan-Mu. Engkau tahu betapa seringnya kami terlena oleh karena kesibukan dunia ini, sehingga waktu yang seharusnya kami persembahkan untuk-Mu menjadi terabaikan. Ampunilah kami, Tuhan, atas segala kelalaian kami. Kami mohon ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengutamakan Engkau di atas segalanya. Berikan kami hikmat untuk mengatur waktu dengan baik. Bapa kami di surga, lagi sebentar kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang Tuhan kasihi, Jemaat Galangning yang Abian Base, akan melakukan aktivitas dari pagi, siang, sore nanti. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya, sehingga apapun ya Tuhan yang boleh kami kerjakan, dapat kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan semuanya itu akan mendatangkan berkat. Bapa dalam surga, kami memulai kegiatan kami dari pagi, siang hingga sore hari ini hanya di dalam pertolongan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.